selamat malam Bapak Mama, Pak Saudara semua, pemirsa. Kembali malam hari ini kita bersua dalam episode yang kelima. Sedikit terlambat kita di episode kali ini karena memang ada beberapa hal teknis yang membuat kita terpaksa harus melakukan observasi yang lebih kuat dan menyamakan persepsi terhadap konten ini. Saya ingatkan kembali lagi, tujuan dari konten ini adalah memulai satu karakter education yang hilang dari rumah cemara, yang saya boleh naikkan dia sedikit, dari kesukuan yang bagian dalam proses besar yang membangun suku bangsa ini. Tentunya dia dimulai dari suku-suku yang merupakan satu anugerah natural yang didapat oleh kita dan kita bisa eksis sampai hari ini, yang mungkin dalam konten sejarah lebih ke Majapahit atau apalah, Nusantara lah kira-kira. Ya, Nusantara besar yang dalam perspektif bernegara diakui ya kemampuan dia dan seterusnya sampai dengan wilayah geografis yang lebih luas dari Indonesia sekarang. Tapi konten kita ini bukan langsung mau ke yang lebih luas, tapi kita mulai dari hal-hal kecil. Keluarga berkumpul, bersepakat untuk menjadi satu suku, ya, dan menaikkan menjadi satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu tanah air Indonesia. Ya, oke, saya tidak berpanjang lebar malam hari ini. Sekali lagi, tamu-tamu yang saya ambil di konten ini ataupun channel ini itu mewakili dari komunitas Nusantara kecil. Ya, karena brandnya kami dan sponsor kami adalah Nusantara, ya terpaksa. Bukan mencari popularitas, tapi kita mau membangun suatu perspektif education yang mungkin perbedaan ini bisa dieliminir atau dikurangi dengan metodologis. Oke, saya langsung saja. Malam hari ini yang di sebelah kiri saya ada Pak Blegur, atau bisa diperkenalkan lebih jelasnya? Lebih akrabnya panggil Pak Blegur. Lengkapnya. Pak Otniel Blegur, tapi lebih akrabnya dipanggil Pak Blegur. Pak Blegur. Beliau ini dosen MKDU dari Stikes Nusantara, yang kebetulan beliau termaksud kalangan terpelajar dari komunitas Alor. Ya, bukan begitu Pak. Ya, karena luar biasa beliau mendapat pengakuan dari komunitas Alor. Tepatnya Pak Blegur asalnya dari Alor mana Pak? Alor Pantar. Pantar ya. Oke, ya mudah-mudahan. Ya, selamat malam Pak Blegur. Selamat malam. Ya, oke. Saya geser sedikit. Ya. Tapi permisi, atau orang Jawa bilang nyun sewu Pak Blegur. Pak Blegur agamanya Islam. Ya. Islam itu mewakili populasi Alor Pantar atau bagaimana? Pantar Barat. Pantar Barat. Tidak Pantar semua. Ya. Oke. Thank you Pak Blegur. Sedangkan pemirsa, saudara semua, di kanan saya ada orang muda yang juga untuk kalangan muda-mudi di Alor, di
orang Alor yang ada di Kupang cukup mengenal baik beliau, dan juga beliau bukan orang lain dari Nusantara kecil, merupakan satu bagian yang berperan untuk kesuksesan Nusantara kecil ini. Namanya Pak Anton dulu, ya Anton dulu. dulu Dulu, dulu. Tidak Dulu. pakai ini. dulu bukan Anton dulu, Bukan. Anton sekarang. Oke, ya Pak Anton ini Alor mana Pak? Alor Pantar. Pantar juga. Ya. Saya bertempatnya di Pantar Tengah. Pantar Tengah. Pantar Tengah. Oke, jadi Anda ya Pantar Tengah, dan Pantar yang satunya mewakili komunitas Kristen. Ya. Kurang lebih begitu yang. Ya. Sekali lagi Pak Anton ini adalah seorang yang membidangi operator Stikes Nusantara untuk masalah pangkalan data, pangkalan ya online lah, untuk identitas yang menghubungkan antara satu sistem pertanggungjawaban yang harus seperti identitas, bahwa mengakui dan report-report pelaporan-pelaporan secara berkala yang harus dilakukan dan melalui beliau. Ya, jadi beliau cukup mengenal terhadap perkembangan teknologi. Ya, ini menarik. Bapak, Mama, Saudara, kaulah muda, kaulah anak-anak muda ini, malam ini kita bersepakat mencoba buat judul untuk komunitas atau suku dari Pulau Alor dengan variabel dominan yang kita sepakat itu, atau kita beri judul Swangi versus Moko. Setuju? Siap. Siap. Jadi ini yang sebenarnya saya juga pergolakan batin untuk mau membawa ke masalah-masalah ya dalam perspektif yang kok jauh sekali dengan yang mestinya menjadi background kita dari dunia pendidikan, dunia education. Tapi keberanian ini tentunya tidak terlepas dari satu pemikiran yang besar, bahwa pendidikan dan kebudayaan ini sekali lagi dari beberapa kementerian dari Indonesia Merdeka sampai hari ini terjadi pergolakan, bahkan pernah dicampur menjadi pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. Nah, tapi yang paling dominan itu pendidikan dan kebudayaan ini hampir tidak bisa dipisahkan. Buktinya sampai hari ini yang dulu mau berdiri sendiri sekarang kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Variabel yang kita pilih malam ini memang cukup berat. Karena Swangi. Ya, kira-kira Pak Anton, apa yang kira-kira dari anak muda Alor ataupun anak-anak generasi sekarang ini terhadap satu istilah Swangi? Ya, padahal saya kok Swangi ini dia kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Kok menjadi sesuatu yang agak
saru atau agak apa yang saya juga tidak mengerti ke bagaimana prosesnya, tapi kira-kira menurut Pak Anton, Swangi ini, what is Swangi? Ya, jadi baik. Terima kasih Pak Rudi. Sejauh yang saya alami dan saya lihat, Swangi ini merupakan kepercayaan kalau menurut saya. Dan Swangi ini juga dia semacam kehidupan kita semacam kehidupan kita manusia. Oke. Nah, Lebih spesifik, Pak. Apa itu Swangi? Swangi itu dia semacam apa namanya itu, Saya maklumi karena bahasa verbal, jujur, yang saya rasakan betul untuk next generation, percayai ataupun ada beberapa sugesti yang ya mengakui Swangi, tapi untuk menutur menjadi persoalan besar. Ini yang sadar tidak sadar oleh banyak orang, karena ini sudah ada dari zaman raja-raja. Cerita sejarahnya seperti itu. ya, Yang saya memaklumi, Pak Anton susah sekali mengeluarkan isi hatinya antara takut kualat, takut karma, takut segala macam. Nah, mungkin Pak Blegur dari cendekiawan orang alor atau bisa membantu kita supaya definisi alor ini kita luruskan, definisi Swangi bukan definisi alor, excuse me. Ya, kira-kira Pak Blegur. Baik, terima kasih Pak Rudi. Begini, sebelum kita cerita Swangi, saya perkenalkan dulu Kabupaten Alor. Nah, Kabupaten Alor ini adalah salah satu Saya kabupaten permisi yang Pak ada di- Blegur, ini bukan konten promosi pariwisata alor ataupun kita bercerita sejarah. Kita masuk aja ke variabel, intinya pemahaman Pak Blegur terhadap Swangi, karena cerita alor ini tentunya dunia pendidikan sudah sangat familiar ya terhadap pembentukan kabupaten alor dan asal usul segala macam. Ya, sebaik-baik kita mengklasterkan dia ke satu rujukan definisi Swanginya menurut, ya mungkin juga bisa ya apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di buku-buku bisa kita salahkan melalui konten kita malam ini atau memberi warna baru. Kira-kira Swangi, what is Swangi menurut Pak Blegur? Jadi terima kasih. Swangi ini, kalau komunitas Alor ini, dia itu budaya, kearifan lokal. Jadi sudah dari zamannya nenek moyang kita lah, Swangi ini. Nah, daerah lain, artinya di Indonesia ada juga, cuman yang sekarang lagi tenar dan lagi ini adalah Alor. Itu biasanya di dalam YouTube dan yang saya ikuti di Mahasiswa Legend, dia mengatakan bahwa King atau Raja Swangi itu ada di Alor. Ya, saya ikuti Ya. konten Ya. yang dibuat oleh anak-anak mahasiswa yang nama channelnya Ya. Mahasiswa Legend. Legend. Ya, Benar. beda loh pemirsa antara konten dan channel. Ya. Ya, mungkin nanti kita masuk di season yang lebih teknis. Nah, kalau kami di Pantar Barat ada satu pulau nama Pulau Kangge namanya. Itu basis Muslim.
Nah, pulau itu kita khusus kami yang di Pantar Barat, kebetulan tempat daerah saya Baranusa namanya. Itu basisnya Muslim, arah pesisir pantai. Nah, Saya potong sedikit. ya, Ya, sekali lagi konten kita mau menghubungkan dengan variabel-variabel yang lebih besar, contohnya nasional dan internasional, sehingga mengerucut kita terhadap parameter sejarah, ya mohon kita tahan. Ya, karena saya rasa sudah di era yang sangat terbuka ini, anak-anak pun juga sudah sangat menguasai asal-usul. Ya. Orang alor bahkan sejarahnya seperti apa dan lain-lain. Tapi dalam konteks yang lebih bisa ilmiah, katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Aswangi itu ya apa? Jadi kalau dari kamus bahasa kamus besar bahasa Indonesia karangan WS Purdaminta, Ya, dia mengatakan bahwa Swangi itu makhluk halus. Artinya dia manusia hidup yang berguru, bertapa, dan yang lain-lain untuk pengakuan bahwa ini ilmu ini yang katakan bahwa itu Swangi. wah ini menarik. Ya. Pak Anton, Ya. kalau dari Pak Gregor tadi ada satu subvariabel yang luar biasa, Swangi itu ilmu. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Ya. Artinya kalau dia ilmu, itu kalau Anda perhatikan definisi-definisi atau pengertian yang ada di buku-buku biasanya didahului oleh ilmu dan seni. Ya, pengetahuan ini. Ya, sehingga ilmu itu hampir pasti sesuatu yang bisa dipelajari. Dia semacam tahapan proses pendidikan. Tambah satu lagi. Dari ilmu dia berkembang ke pendidikan. Betul. Betul, Pak? Betul. Kira-kira Pak Blegor. Boleh saya cerita dia punya ini ya, karena tapi di sana dikatakan king, maka di sana yang saya sebut tadi bahwa Pulau Kangge ini ke Pantar di Kalabahis ini Kolana namanya. Iya. Tapi kalau di Pulau Kangge artinya dari daerah Pantar Barat itu mereka berguru Pak ilmunya itu. Jadi setelah berguru ini entar, tapi bertapanya itu di gunung, nama gunungnya Gunung Wasbila namanya. Nah, bukan begitu. Begini. Saya kasih satu bukan ilustrasi juga, atau bukan stimulasi, tapi sesuatu yang baru-baru ini meledak. Ada salah satu orang stand up komedi yang tampil di Kompas TV. Ya. Kalau tidak salah namanya Epi Tahun. Dia membawakan juk-juk humor dalam stand up komedi itu yang dia permisi menyebutkan orang alor itu Swangi. Artinya di konotasi bahasa Indonesia sepertinya semua orang alor itu Swangi. Dari perspektif sejarah bahwa nenek moyang memang penganut atau menggunakan Swangi sebagai senjata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di satu versi lain saya lihat tahun sedikitnya ditekan oleh komunitas alor yang hampir memperkerakan dia, bahwa dia menyinggung orang alor pada umumnya, dan orang alor tidak terima kalau dia dikatakan Swangi. Jadi identik dengan Swangi. Itu kira-kira tanggapan Pak berdua, mulai Pak Anton dulu mungkin. Baik, kalau dari saya, memang Swangi ini tidak semua masyarakat alor itu memiliki. Dan Swangi ini juga dia dari turun temurun. Ada misalnya
contoh saya punya nenek moyang keturunan Suwangi, nanti turun ke saya juga pasti ada karena itu sudah dari turun temurun. Beda dengan yang tidak ada. Kalau ada yang tidak ada, nanti mereka prosesnya berguru lagi cari suku-suku yang punya. Coba Pak Brego, kira-kira Jadi kalau menyangkut dengan stand up comedy tadi itu dia mungkin secara umum. Tetapi begini, khususnya gini. Kalau kita di sana sejak lahir, Pak. Kita lahir itu kan yang urus kita itu kan kita punya nenek. Artinya aku lahir kalau segala macam-macam itu. Nah dari situ kita sendiri tidak tahu. Artinya nenek mungkin istilah bahasa ininya kan kungfu. Nah, tapi kita sendiri tidak tahu ke sana. tahan Pak, ini Ya. kan di stikes ini dosen Pak. Siap. Nanti Kapro di kebidanan marah. Kalau bilang dukun-dukun kebidanan, bedanya dukun-dukun dengan kebidanan ini, ilmu kebidanan sekarang mereka tuh tidak tersertifikasi, tapi mereka bisa melakukan pertolongan partus itu. Sedangkan fufu dalam artian nenek-nenek yang menolong Ya. partus itu ya ada question betul dan perlu pembuktian. Nah, Hmm. saya sedikit lagi, mungkin saya tambahkan. Sejarah mengatakan Suwangi ini di zaman raja-raja digunakan sebagai alat perang, sebagai senjata. Kira-kira tanggapan Pak Blegur setuju atau tidak, atau ada argumen apa? Ini berita ini kan sudah beredar di media elektronik dan pengakuan. Ya, Iya. Saya mengatakan iya. Karena termasuk tadi yang saya bilang tadi nenek-nenek yang bantu melahirkan, karena zaman itu kan tidak ada ahli kesehatan, Pak. oke. Ya. Sehingga mereka itu digolongkan dalam dukun kampung, dukun bersalin. Ya. Lantas kalau menyangkut dengan terkait dengan perang medik, iya. Jadi kalau Pak Blegur mau bilang, mungkin ini Kapro di Kebidanan Tikes Nusantara juga tolong dicatat. Mau dibilang, proses kelahiran juga dibantu oleh satu ilmu Suwangi yang dipegang oleh nenek-nenek atau dukun-dukun. Betul. Kurang lebih begitu. Ya. Ya. Ini antara bahaya, kalau dia sampai terjadi itu berarti dia tidak diklaster sebagai ilmu hitam. Dia dukun putih, ilmu putih. Kan menolong. Ya. Menolong dalam arti Ah, dia punya tujuan, Pak. Sehingga ini kan dia harus ada regenerasi. Suwangi ini kan ilmu ini dia tidak, misalnya yang kakek atau mama atau bapak yang sudah pemegang ilmu ini, lantas dia mati, dia tidak hilang, tetap dia akan regenerasi. Sehingga waktu lahir nenek bantu, terus kalau dia masih tetap berada di kampung, maksudnya di Alor, berarti tetap berlaku ilmunya itu. Tapi kalau sudah merantau, hilang dia, Pak. Dan sehingga saya bilang, mereka itu kalau Suwangi itu satu komunitas dan mereka juga hidup seperti kita manusia umumnya. oh begitu. Cuma dia punya reaksi dan lain-lain itu waktu malam hari. Saya kalau waktu saya masih kecil di kampung itu, kalau maghrib kita di pantai ya, waktu muslim kan area-area pesisir, itu maghrib itu khusus kita anak-anak itu harus, orang tua wajibkan kita harus masuk dalam rumah, tidak boleh di luar. Ya. Oke, Seperti itu. Pak Anton, kira-kira mau ditambahkan atau karena Anda masih muda Ya, dan memang juga saya maklumi hampir ya anak-anak muda orang harus sepertinya pamali omong Suwangi. Ya, karena belum omong sudah, kalau boleh pakai bahasa stand up comedy,
percaya saja. Pergi potong bebek lebih baik daripada lu omong begini. Ya, kira-kira itu. Tapi saya ambil konteks yang lebih metodologis. Mau menjawab asal-usul Swangi, itu kurang lebih sekarang ada film Swangi yang judulnya Swangi. Ya, proses pembuatan semua diambil di Maluku, Halmahera. Dan definisi operasional Swangi sudah menasional lah untuk Indonesia Timur. Istilah Swangi juga ada di Maluku, istilah Swangi juga ada di Irian, istilah Swangi juga ada di Flores, bahkan juga Swangi di beberapa hampir satu Nusantara kecil atau Sunda kecil ini juga mempercayai, cuman beda nama, beda segala macam. Dan yang hebatnya sepertinya juga ada beda simbol, tapi it's okay lah. Intinya buat saudara semua, bapak mama, mohon maaf kalau kita salah, tapi ini sekali lagi definisi operasional variabel dari Swangi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu merupakan sesuatu yang hidup dan ada yang di tengah-tengah masyarakat dan dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai suatu kemampuan yang dipelajari, membentuk mereka, mengasah panca inderanya untuk mempunyai kelebihan yang disebut supranatural, yang dalam konteks keilmuan bagian dari metafisika, sehingga Swangi yang membedakan dia dari konteks-konteks supranatural di tempat lain itu aksinya pada umumnya malam hari. Ya, dan kedatangannya bisa seperti bola api yang melayang-layang, berubah bentuk dari bola api menjadi orang perempuan dan seterusnya. Ya, biasanya juga dia pakai tim intel yang mau diwakili burung hantu atau sesuatu yang mata merah. Mata merah itu sangat familiar istilah. Ya, dan dalam beberapa ritual, ya karena memang proses pendidikan katanya dari Ambon juga, itu ada menari di tengah bulan, ya, dan membacakan mantra-mantra sehingga membuat salah satu ciri Swangi yang kuat itu adalah kemampuan terbang. Betul. Ya. Di Alor. Nah, sehingga katanya mau ada lomba Swangi terbang Lomba internasional. Ya, tapi katanya juga dari beberapa yang kami baca ternyata dibatalkan. Mungkin karena Pak Blegur tidak dukung, Pak Anton juga tidak dukung. Ya, sehingga terjadi ya satu bentuk protes dari beberapa kerabat atau mewakili komunitas itu yang akhirnya pemerintah menunda. Kira-kira tanggapannya gimana, Pak Anton? Memang yang saya dengar sebenarnya tahun kemarin itu diadakan festival Swangi terbang, itu memang sudah beredar di media, cuma saya juga bingung kenapa dibatalkan. Tapi secara pribadi dukung atau? Ya karena kita pengen mau tahu posisi Swangi terbang itu seperti apa. Orang Alor sendiri belum. Ya kalau secara langsung gimana kita orang luar? Saya belum pernah lihat. Belum lihat tapi percaya. Percaya saja. Ya. Pak Blegur? Kalau saya pernah lihat. Karena saya keluar dari Alor tahun 77, Pak. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu kan masih kecil. Jadi saya cerita sedikit tentang sejarah ini. Ini karena saya alami sendiri, Pak. Bapak saya kan tugasnya di Timor Leste, tentara. Oh, berarti bapaknya Pak Blegur terbang dari Alor ke Timor Leste. Ya, tidak, saya cerita. Jadi kita ini kan dari Panter, tapi kita di Kalabahi di asrama tentara di Mutiara. Tuh. Nah,
tahun 77 itu kan gejolak Timor Leste. Ya. Bapak tugasnya di Kodim. Nah waktu itu hari Minggu sore, Bapak siap-siap. Pokoknya ransel dan lain-lain dia siap. Ya saya bilang, Bapak mau kemana? Nah kan saya lebih dekat dengan Bapak. Maka Bapak bilang gini, kamu anak kecil diam-diam saja. Nah waktu itu saya usia 4 tahun Pak. Saya kelahiran tahun 73, 4 tahun kurang lebih. Ya. Nah kalau kita malam jam-jam 7 disuruh tidur. Bapak bilang kamu tidur sudah. Besok pagi kemudian jam-jam setengah 6, kok saya bingung ada di mana. Saya lihat kok di rumah orang baru, tidak kayak biasanya di rumah. Saya tahu. Maka saya menangis, saya cari Bapak. Apa di mana Bapak? Maka bibi saya yang di Fonten, kan rumah kan di BRI yang itu masuk ke dalam. Bapak ada ke kantor. Bapak ini posisi di Pantar atau di Fontaine? Tidak. Awalnya kan kita di Kalabahi. Oh, di Kalabah. Ya. Ah, Sorenya itu kan baik dari Alor kan datang. ah, Karena dinas, artinya harus ke Timor Leste. ah. Tapi waktu itu kan saya masih kecil tidak begitu perhatikan. Ya. Cuman Bapak siap-siap ranselnya. Biasanya kalau Bapak kalau siap-siap ransel dan tas-tas itu berarti mau berangkat. Saya kan tanya, Bapak mau kemana? Bapak bilang kamu anak kecil jadi tidak usah ini, diam-diam ikut saja. Nah itu saya posisi lihat bayi ada juga di rumah. Singkat ceritanya, ini sudah di Kupang. Maka dari situ kok bisa kita di Kupang? Bapak katanya ada ke Korem, lapor diri karena harus ke Timor Leste. Maka dari situlah bibi cerita, Bisong ini tadi malam sampai di Kupang. Nah saya sendiri tidak tahu naik kapal atau apa, yang penting kita sudah sampai. Maka saya masih kecil ingin tahunya kan sebatas itu saja, tidak banyak-banyaknya. Maka setelah saya sudah SMP, SMA dulu baru saya ingat, jangan sampai beredarnya cerita-cerita ini bahwa benar kita ini terbang dari sana ke sini. Nah setelah itu saya kaitkan dengan cerita-cerita yang beredar bahwa kalau hal-hal semacam itu, hal-hal yang darurat seperti itu, yang penting kita punya yang dituakan ada, tinggal tutup mata, sebut tempat atau gimana itu antar kita tuh. Nah inilah yang Saya tahan dulu Pak Ya. Figur. Ya, artinya saya permisi dulu badan berdiri dan mohon maaf ya kalau ada dunia lain yang menyaksikan konten ini supaya jangan diganggu ya. Kalau kemarin kita coba baru ngomong aja lampu mati. Mudah-mudahan hari ini tidak terjadi. Ya, jadi oke, kita sedikit ya tahan sedikit. Jadi saya game saja, setuju tidak kalau Swangi berasal dari Maluku. Ini menurut catatan jurnal. masing-masing tempat ada tuh Pak. Penghubungnya kerajaan Tidore Tidore ya. yang mewakili dari kerajaan raja-raja di Alor. Ya. Saya hanya butuh setuju atau tidak. Setuju Pak. Setuju. Pak Anton? Setuju. Berarti orang Alor dengan orang Ambon Tidore ada satu chemistry yang memang dari sejarah mendukung. Oke, sehingga Swanginya juga sama. Ya, Bisa. Swanginya juga sama. Jadi kita tahan dia punya ini. Masuk ke bentuk-bentuk Swangi. Oh ternyata ini sama ke apa namanya Sanggar Pancasila atau Sanggar Pencaksilat, bukan Sanggar Pancasila. Ya, satu perkumpulan yang dengan olahraga tradisional yang sekarang sebenarnya berkembang juga sangat kental dalam sisi apa istilahnya santren bukan juga, tapi bagian dari padepokan pencaksilat ini yang masih kuat.
mengakomodir ini sepintas mereka punya keilmuan, mungkin tenaga dalam lain-lain yang konteks pendidikannya kurang lebih menjadi dasar-dasaran juga dari konteks supranatural. Di Jawa resmi diakui, hanya di sini yang mau dikembangkan menjadi satu bentuk, dan aliran-aliran ini seperti bentuk-bentuk Swangi juga berbeda-beda dalam beberapa daerah, dan karena mungkin proses latihannya dengan guru-guru yang berbeda. Kira-kira kalau sanggar-sanggar ini atau padepokan-padepokan ini dilegalkan menjadi suatu pendidikan atau ilmu, ilmu dan seni yang saya rasa karena kepercayaan begini kuat, dan kenapa tidak dibikin positif pandangannya, dan kenapa menjadi satu yang langsung menjadi satu hitam, tapi bentuk-bentuk education juga ini kan bisa menghasilkan yang baik dan yang buruk. Ya, jangan-jangan juga seperti COVID ini. Ini juga sepertinya senjata Swangi yang lahir dari proses pengajaran, penelitian, dan mau diabdikan ke masyarakat supaya mempercayai sesuatu di kemudian hari. Atau kira-kira bagaimana? Tidak, kalau untuk zaman sekarang kayaknya sudah tidak bisa, karena perkembangannya ini kan kebanyakan yang sudah dengan zaman modern sekarang ini kan hal-hal semacam mistik dan itu kan Pak Anton, sudah jarang. setuju tidak Swangi dimasukkan jadi muatan lokal untuk pendidikan dasar di Alor, diimplementasi dengan latihan-latihan ilmu tenaga dalam yang bisa? Sebenarnya dengan diadakan festival kemarin itu sebenarnya arahnya ke situ. Arah ke situ. Hanya karena mungkin pertimbangan saya juga belum tahu alasan apa. Tapi yang saya dengar ada ide liar yang lebih besar dari sekedar pendidikan. Katanya mau ganti nama Transnusa menjadi Swangi Airlines. Pak pernah dengar? Belum. Pak Bleger? Itu saya dengar. Jadi pikiran saya dengan kemudahan izin sekarang Pak, karena dengan undang-undang Cipta Kerja Pak, kita bisa izin usaha itu gampang sekarang. Jadi saya berpikir ke situ. Saya rencananya kan mau buat maskapai penerbangan yang bernama Swangi Airlines. Ini Pak Bu ide. Ya, ide saya. Jadi saya biasa. mungkin setelah demikian ini saya akan buat draftnya. Begitu ya. Ya, itu rencana saya. Tapi kira-kira undang-undang Cipta Kerja ini bersinergi atau Pak juga tidak setuju? Saya setuju Pak. Setuju ya. Ya, setuju tentang undang-undang Cipta Kerja. Untuk Swangi Airlines. Ya itu kan ada kemudahan untuk urus izinnya. Oh. Izin usaha. Sehingga Pak Anton, kira-kira anak muda Alor menanggapi ini ke mana? Rasanya bagaimana? tidak. Karena itu sudah tidak maksudnya gini. Kalau yang dulu proses-proses izin perusahaan, izin usaha itu kan sulit. Hanya kita dipersulit. Tapi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ini kan mempermudah. Tinggal kita masuk di ossgo.com, tidak salah itu sudah langsung masuk. Luar biasa. Maka dari situ kan kita tinggal masukkan saja identitas kita, KTP dan lain, alamat lengkap, lantas dengan modal 50 juta saja sudah bisa dapat Pak. Ini suatu Undang-undang konten Cipta luar Kerjanya. biasa. Tapi saya yakin terjadi pro kontra dari agama Indonesia, khususnya Pancasila juga. Ya, Kalau Swangi dihubungkan dengan Pancasila ini, kira-kira domba saudara atau domba musuh?
kita kembali lagi, Pak. Karena Bapak ini katanya Iya. salah satu pengajar di mata kuliah Pancasila juga. Betul. Ah, Jadi dari saya begini, Pak. Ya, kita ulangi lagi. Kita kembali. Tadi kalau Suwangi ini dia punya komunitas dan dia punya ruang. Artinya dia hidup di waktu malam hari. enggak. Ya. Artinya jangan ke wilayah teknis, kita kan sudah mengarah Oke, ke- ya. Artinya dari Padepokan Suwangi, kalau Ya. Padepokan itu istilah Jawa apa ya, perkumpulan Perkumpulan. orang yang mempercayai lah. Ya, Padepokan itu berarti ada guru besar Suwangi, Profesor Suwangi. Kalau di Alor masih ada dia, Oh, masih ada. masih ada. Ada di Pulau Kangge. Tolong jangan disebutkan Saya kalau- maksudnya ya. spesifik. Nanti orang Nama artinya itu kan privasi dia. Jadi begini, Pak. ah, Kita khusus Alor Pantar kami yang kalau tes tentara atau brimo, kalau sudah lulus harus ke sana, Pak. Harus, karena dia istilahnya kami punya itu istilahnya baju lapis namanya. Harus. Wajib itu. Ya, tadi saya sebut kata Gunung Wasbila namanya. Itu kan di atas gunung itu. Dia mata airnya itu dia saya dengar, Ya, sebesar dengar. 30 atau 40-an meter ya. Pokoknya jadi kalau dari pulau Kangge ketemu orang tua itu lantas didiskusi dengan, tapi kalau kebanyakan kalau tentara atau polisi, Pak, dia harus tebasnya. Maksudnya badannya itu harus ditebas. Luar biasa, Lantas luar biasa. Tapi harus mandilah di gunung itu. saya coba menggali sesuatu perspektif yang mungkin tetap di konten ilmiah. Iya. Suwangi berkorelasi tidak dengan prestasi-prestasi orang-orang Alor. Ya, karena katanya Suwangi itu punya kekuatan itu hanya berlaku di seputaran Alor dan sekitarnya. Jadi semacam Iya. ada satu frekuensi, ya bahkan oleh Pak Pendeta Mel Atop di beberapa kontennya menyebutkan sekuat-kuatnya Suwangi Alor tetap lebih kuat signal Telkomsel. Sehingga Suwangi Alor itu kok kayaknya hanya di seputaran Alor berlaku kekuatan besarnya dia. Cuman dari prestasi-prestasi orang Alor, kira-kira ada korelasi tidak menurut Pak Anton dulu mungkin? Kalau dari saya susah memberikan jawaban terkait. Ya, kalau coba dipercayai bahwa yang tolong kelahiran sudah punya ada basical mengerti tentang Suwangi. Tidak semua. Tidak semua. Karena kalau misalnya menolong prosesi kelahiran itu memang itu talenta yang sudah ada. Mungkin sejak sudah diberikan yang maha kuasa mungkin. Tapi kalau diidentik, Jadi Pak Anton tidak setuju kalau prestasi-prestasi anak-anak muda Alor dan bahkan pelajar sekarang yang mendunia lah, menguasai pencaturan nasional ini tidak berkorelasi tidak dengan Suwangi ini. tidak. Loh, cicak omong. Iya. Memang saya juga aku itu. Ah, Jadi saya ambil kakak saya yang Dr. Immanuel Blegur, sekarang kan staf ahlinya Pak Gubernur. iya. Memang dia itu menghindari, artinya menghindari dari ilmu-ilmu itu, maka dia dari kecil dia merantau, dia keluar. Dia tidak tinggal sama orang tuanya. Dari SMP, SD dia sudah merantau di Kupang, dan Itu kakak atau adik? kita dalam satu turunan, satu bayi. Tapi kan ceritanya kan secara tidak sengaja Pak Blegur sendiri kan cerita bahwa sekeluarga tiba-tiba sudah ada di Kupang. Apa dia juga ikut di rombongan itu atau? Tidak. Tidak. Waktu itu karena yang darurat saja, karena Bapak kebetulan mau tugas di Timor Leste, maka dengan waktunya itu maka panggil bayi dari kampung datang dan harus berangkat. Gitu saja. Jadi ide Suwangi Airlines ini murni Pak Blegur sendiri. Ya, saya yang punya ide.
Ya, mudah-mudahan ini Transnusa juga dukung supaya muatan lokal Ya, lain-lain. tidak. Jadi begini, karena kita berkata tentang akademisi ilmuwan, kita harus buat satu konsep atau masalah hal-hal yang perlu dipertanyakan. Apa bisa tidak? Jadi kita buat satu ide. Contohnya begini. Saya pernah berpikir bagaimana kalau saya bikin judul penelitian satu, ada warung Padang di bulan. Ide gila saya. Artinya gini, kan bisa masuk akal kan? Supaya kalau astronot dong ke bulan kan bisa beli dong nasi Padang di sana. Nah, itu kira-kira juga di mindset saya, kenapa ini satu bagian yang diulang dan dipercayai bahwa mungkin bagi lain dipandang dari suatu yang sepertinya bagian dari perkumpulan PKI yang tidak bisa di Pancasila, tapi ada satu sisi positif yang saya lihat dari Suwanggi ini yang butuh metodologis. Kira-kira dimulai dari hal kecil lah, jangan langsung seperti orang Alor terlalu nafsu kuda tenaga ayam kok sampai mau mengumpulkan tukang Suwanggi sedunia yang katanya konferensi Suwanggi sedunia mau dilaksanakan di Alor. Coba digali ke hal yang lebih kecil supaya menjadi bagian dari budaya, muatan kearifan lokal, yaitu dengan proses tadi yang Pak Blegur sampaikan, ya dibikinkan film si Unyil versi Alor, ya yang dia juga ketakutan dari proses-proses ilmu hitam, dan kenapa tidak lahir dari hal-hal sepele. Tapi kita biarkan anak-anak muda ini. Cuman kalau kasusnya Epi Tahun tadi, stand up comedy, dia baru ngomong begitu terus langsung diancam oleh segala unsur komunitas Alor, saya juga agak sedikitnya, nah ini mindset yang harus dirubah dari, atau butuh bantuan education untuk masuk lah. Dan tokoh-tokoh agama juga, hubungan agama dengan hal-hal goib kalau di bahasa Islamnya ataupun apa, saya kok sepertinya ketemu juga di agama barang-barang seperti begini. Nah, apa tidak lebih baik diambil tengah lah untuk memberi sesuatu yang lebih bisa mengedukasi dengan baik, karena luar negeri Harry Potter, ya nenek naik sapu, nah, itu saya bayangkan kalau Alor bisa sampai di situ, dan ide liar itu sebenarnya sudah ada, cuman butuh dukungan dari semua komunitas. Ya, jadi jangan mendiskresikan sesuatu yang sebenarnya tidak langsung menjadi senjata pembunuh massal, karena dia juga tidak bisa dilaksanakan untuk, ya, atau tidak mempan kalau ya proses itu dilakukan untuk orang yang baik-baik, katanya begitu ya, atau orang yang kuat versi supranatal keagamaan dan lain-lain. Ya, kira-kira setuju? Setuju. Ya. Jadi Suwanggi tidak bisa langsung kita kategorikan sebagai ajaran sesat, tapi dari konteks sejarah juga perlu digali kenapa dia digunakan sebagai senjata perang antar raja dan seterusnya. Ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Tidak, kalau dari saya, dari sudut mana kita menilai, Pak? Kalau tadi bilang lomba terbang dan undang itu kan dari segi pariwisata, mendatangkan devisa. Saya kan zaman dulu, nenek moyang kita itu kan untuk perang. Iya. Ya. Jadi kalau sampai bilang sekarang Suwangginya dianggap bahwa ini seperti yang tadi kata stand up comedy bahwa orang Alor itu Suwanggi semua, tidak. Nah, karena budaya orang Alor itu begini, dia tuh sopan ramah, dia jujur, itu disimbolkan dengan pohon kenari, Pak.
itu kami itu, jujur. Jadi sehingga dulu zamannya Gubernur El Tari itu semua kebanyakan anak-anak buahnya itu orang-orang Alor. Isi buah kenari itu putih atau Isinya putih, putih? Ya. Kulitnya? kulitnya hitam. Wah, ini yang sebenarnya harus ditonjolkan Ya. bahwa Swangi itu isinya sebenarnya putih. Nah itulah yang saya bilang Nah. kalau ya. Jadi dia diartikannya Begitu. orang Alor itu dia ramah, sopan dan jujurnya itu. Jujurnya disimbolkan dengan pohon kenari, tumbuhnya lurus. Jadi hitam putih itu bukan versinya Deddy Corbuzier. Itu Ya, kan. karena Deddy Corbuzier Ya. mentalis, dia bermain sulap, sekarang juga dia entertain yang luar biasa, tapi intinya maksudnya baik kok. Ya. Ya, mau merubah mindset, merubah sudut pandang. Kenapa hal-hal yang sebenarnya biasanya education ini harus dibikin sedikit terbalik atau paradoks lah, ya paranoid sedikit lah, supaya memancing kesukaan dan lain-lain. It's okay lah, tapi dimungkinkan lah Seswangi satu saat akan saya juga optimis kok, karena melihat yang di luar negeri dimungkinkan Ya. mendapat satu definisi operasional variabel dengan variabel-variabel yang bisa kita arahkan ke positif. Mudah-mudahan itu terjadi. Saya kutip sedikit supaya mengakhiri season Swangi ini. Nah, karena saya lihat tua ini, apalagi orang muda ini sangat tegang. Ya, dia tidak leluasa lah menyampaikan dia. Nanti ada season berikut Pak Anton. Ya, bukan bahas Swangi, tapi bahas masalah love. Ya, masalah cinta-cintaan dan lain-lain. Tapi saya saya tutup dulu yang ini dengan mengutip Albert Einstein. Dunia tidak terancam oleh orang jahat, tetapi mereka yang membiarkan kejahatan. Kira-kira itu, Ya. mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Fase berikut atau tahapan berikut, kita coba masuk ke yang lebih lembut. Karena judulnya tadi Swangi versus Moko. Moko. Ya. Ya, kalau Swangi bagian unsur-unsur neraka, mungkin Moko ini ya unsur-unsur surga. Ya, Moko sudah tidak asing lagi untuk budaya orang Alor. Cuman kita menyatukan perspektif ilmiah untuk menjadi sesuatu yang memberi kontribusi dari variabel-variabel pendukung supaya tidak salah tafsir dan lain-lain. Tapi ini yang menarik. Moko menjadi suatu perlambangkan adat istiadat yang kalau boleh saya sampaikan termaksud menyatukan orang Alor dari segala konten perbedaan agama, ya, suku, lain-lain, semua terakomodir dengan satu barang yang susah-susah gampang untuk diperoleh. Moko. What is Moko? Pak Blegur? Moko adalah semacam bejana yang terbuat dari perunggu. Ya. Istilah kuningan, perunggu, tapi yang bahan dasarnya itu dari perunggu itu. Ya. Mengapa Moko itu sampai di Alor? Memang Moko itu tidak dibuat di Alor. Sesuai dengan Kompas.com itu, Ya. dia mengatakan bahwa Moko ini dibuat di Danson, Vietnam Utara. Ya. Lantas dibawa oleh perdagangan kapal-kapal Tiongkok. Ah. Ya.
dia kapalnya berlayarlah masuk ke Selat Lomlem antara Artinya, Treweng, maka terdampar maksud dia. saya konten ini jangan dicerita terlalu Iya, iya, ini karena semua kan sudah tertulis di iya. bagian dari sejarah lain-lain. Questionnya mungkin saya ambil Pak Anton sebagai orang Ya, muda ya. karena saya mewakili aspirasi yang ada. Katanya Moko disimpan di gua, ditanam di pegunungan-pegunungan yang hebatnya awal mula diketahui itu melalui kegiatan spiritual juga. Pak Anton mungkin dengar itu. Ya, kalau memang yang saya dengar bahkan baca juga itu memang ada disimpan di dalam tanah, di gua, bahkan di rumah. Itu diketahui katanya melalui satu proses penglihatan, mimpi dan seterusnya. Kalau yang dari pernyataan Pak soal mimpi itu memang ada, itu penemuan Moko Nekara. Nekara ya. Ya, itu melalui mimpi. Setelah dia mimpi, baru dia pergi lalu ke tempat itu. Nah, kalau Pak Blegur, hubungan Moko dengan kapal karam pernah dengar? Ya, ini ini juga memang informasi itu dibuat oleh Kompas.com itu. Dari kapal karam. Nah, kapal karam ini kan dia muatnya berbagai macam perlengkapan di dalam termasuk Moko. Ya. Jadi warga sekitar mengambil. Ya. Ya. Ya, di katanya atau dari beberapa awal mula Moko itu di Vietnam sendiri itu sebagai bagian dari ritual sebagai untuk membangkitkan semangat berjuang untuk berperang, sehingga Moko itu pertama kali untuk genderang perang, ya, tabuhan-tabuhan perang. Terus begitu ke Alor, itu sebenarnya yang belum banyak tertulis di sini, yang saya lihat awal sekali itu digunakan untuk sebagai upacara memanggil hujan. Dan yang saya sayangkan juga di beberapa literatur ini yang hilang salah satu fungsi Moko yang paling mendasar, ya antara sebagai kendaraan perang, terus sebagai untuk panggil hujan. Nah, yang menarik, fungsi atau definisi operasional Moko untuk orang Alor ini berubah drastis. Ya, berubah drastis dari satu proses panjang yang diyakini sebagai satu kekuatan dengan segala macam yang kalau kita baca sebagai simbol status sosial, sebagai mas kawin, sebagai alat tukar ekonomi, dan yang paling pendahulu malah jadi nomor 4 sebagai alat musik. Kira-kira orang muda menyikapi ini bagaimana? Ya, kalau dari saya ini juga menjadi tradisi. Nah, kita ini kan sudah di generasi sekian. Yang pertama yang saya dengar itu Moko adanya Moko di Alor itu nilai dan fungsinya itu yang pertama sebagai belis, lalu yang kedua sebagai titik penyelesaian persoalan. Sehingga ketika dalam suku atau apa itu ada selisih, itu nanti diselesaikan dengan denda pakai Moko. Hubungan Moko dengan dalam fungsi sebagai alat musik dan sebagai pemersatu dari suku-suku ini, apa mungkin yang melalui nyanyian-nyanyian itu, ataupun kalau pemersatu dari masing-masing dari suku itu dengan adanya perkawinan itu belis itu yang mempersatukan hubungan persaudaraan, hubungan itu.
Oh, begitu. Pak Legor, kira-kira? Jadi saya tambahkan Pak Anton begini, ada 4 fungsi MOKO. Yang pertama itu status sosial. Ya, Jadi status sosial masyarakat di Alor, kalau dia banyak MOKO, derajatnya tinggi Pak. Pak, ya. Ya, kalau dia banyak MOKO, dihargai, wah ini tua ya. Yang berikutnya nilai untuk mas kawin Pak. Mas kawin ini kalau misalnya kita yang ada paling keras tuh kita apabila sesama kita Alor, itu dia belisnya wajib MOKO. Tapi kalau yang pihak perempuan kalau tidak ada MOKO, bagaimana dia harus berdiskusi dengan tua-tua adat dan harus Pihak laki-laki. pihak laki-laki dia harus berdiskusi dengan tua adat atau yang dituakan yang di rumah-rumah adat untuk supaya bagaimana dia mau belis si wanita ini pakai MOKO, maka dia untuk sementara waktu dia harus pakai uang. Uang itu juga mahal Pak, satu itu dia 50-an juta. Yang berikutnya bahak ekonomis. Artinya kita di sana zaman-zaman itu tuh dia pakai barter Pak untuk tukar. Sabar. Jadi sehingga Saya tahan sedikit karena di situ masih menjadi pro dan kontra karena zaman Belanda ini sebenarnya mau ditenggelamkan kembali semua moko-moko. iya, Kalau diikuti dia punya cerita, iya, kita fokus saja moko sebagai mas kawin. iya, Status sosial saya rasa definisinya sudah bergeser. iya. Tapi sebagai mas kawin hanya ada kendala sedikit. Saya lihat beberapa konten dari beberapa peneliti pemula yang sering berkunjung juga ke Alor, lain-lain. Yang luar biasa sekarang banyak moko-moko tiruan. Sorry kalau saya bilang tiruan, dan saya agak sedikit kurang pas. Ternyata di pasar-pasar tradisional juga terjadi penjualan moko. Yang oleh penjualnya sendiri mengaku bahwa ini dibuat di Jawa, bukan moko yang ori Iya. hasil dari Iya, satu proses. Iya. Nah ini banyak beredar sekarang Ya, saya lihat. jadi begini Pak. Memang di media sosial beredar juga di elektronik. Juga saya dapat sumbernya dari orang tua yang bisa dipercaya. Dia bilang gini, Moko yang awal yang dari Vietnam itu Pak cuma 36 buah Pak. Ya, 36 buah. Mengapa banyak Moko di Alor itu? Karena waktu perang Monaseli dengan Abui. Nah waktu itu kan Abui sama kerajaan Abui sama kerajaan Monaseli perang. Kerajaan Monaseli kalah, tapi dia sudah mengundang pasukan dari Majapahit. Tidak salah tahun 1350 sekian. langsung Nah, lantas langsung intinya dari situlah, banyaknya moko itu ya, seperti apa? dari situlah sebagian besar warga Jawa yang mendiami Monaseli, maka dari situ melihat bahwa ternyata moko ini laku di Alor. Artinya bisa tukar bisa jadi alat perang, maksudnya gendam perang untuk ini untuk ya lantas bisa jadi dibarterkan, bisa jadi mas kawin. Apa salahnya kalau kita buat di Jawa? Maka saya telusuri mereka membuatnya moko ini di Gresik Pak. Gresik bahkan ada di Lamongan. Iya itu Lamongan. dikaitkan. Nah itu Ah, di sana mereka pengembangan lagi di samping moko mereka buat ada juga yang namanya nekara. Nekara itu tidak salah di Bali itu yang di punya pura yang besar itu kan sebagai tempat untuk mereka ya budayanya mereka disimpan di sana. Dan memang daerah-daerah waktu zaman kekuasaannya Majapahit itu Pak tetap ada moko. Saya kalau di Rote pun ada Pak. Tapi di kata Malay namanya. Saya paham Iya. itu. Nah, kan sama dengan Gading yang ada di Iya, di Flores Flores. juga, Moko ini juga. Tapi saya tetap mengambil dari perspektif yang positif. Iya. Cuman waktu mau mendefinisikan operasional Moko ini dalam peradaban sekarang dan dipakai studi-studi luar negeri, ya
Moko mempunyai dua fungsi kuat menurut versi luar negeri, itu sebagai bagian dari alat perang dan bagian dari proses keagamaan. Betul. Ya, sehingga mau dikatakan kalau dari berbentuk negara, bahkan dilihat dari apa yang ada di Bali, klaster Moko ini hampir lebih dominan ke kegiatan keagamaan, ya, dengan senandung-senandung musik yang ini belum banyak yang tahu bahwa di Vietnam, bahkan di Jepang, lain-lain, Cina pun, drum ini mempunyai satu kekuatan musikal yang ya luar biasa dan menjadi orkestra yang luar biasa. Nah, kalau yang tidak banyak juga terlalu menganggap drumnya atau moko, bunyi yang dihasilkan oleh moko ini permisi. Kalau saya mungkin mengambil satu prematur simpulan, ada hubungan erat juga dengan proses Swangi, atau mereka bermusuhan kira-kira antara Swangi dengan moko atau moko dengan Jadi biar saya cerita, mengapa yang informasi yang kita baca bahwa Moko itu Belanda mau buang di laut. ya, Itu karena waktu itu mata uang golden, ya, mata uang Belanda itu waktu itu kan tidak laku. Kok ini mereka betul. barter dengan ini? Maka Moko-moko ini daripada dibuang di laut, maka yang punya dia sembunyi di gua-gua. Oke, that's right. Nah, dia sembunyi di gua-gua. Nah, di situ yang jaga ini Swangi, Pak, ilmu-ilmu hitam. Sehingga orang jangan tahu. Belanda juga tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, ini. Jadi sehingga Ya. berdasarkan ada yang mimpi dan macam-macam ternyata ada di sini. Ah. Maka dari situlah mereka temu, lantas ada perda gubernur bupati yang baru itu karena perda yang mengatakan bahwa Moko harus dijual, yang punya itu harus jual. Maka pemerintah daerah bidang pariwisata membeli dari setiap warga-warga masyarakat yang memiliki. Maka sekarang adalah museum, namanya Museum Seribu Moko. Tapi permisi, sekali lagi permisi buat Bapak berdua ini, satu mewakili orang muda, satu ini masih kayak definisi operasional variabel tadi. Kenapa dia berubah menjadi bearish? Ada peneliti yang mengatakan, ya, kalau punya Moko, hampir pasti atau sekitar 75% sampai 90% itu Swangi susah tembus. Makanya dia berubah. Karena katanya barang-barang goib itu kalau dengan bunyi-bunyian, ya katanya begitu. Kan ini salah satu cara kita menghubungkan tadi. Tapi kira-kira menurut tanggapan Bapak berdua ini, ya Pak Anton lah, kira-kira orang muda. Dari saya memang Moko ini yang seperti Pak sampaikan tadi memang betul. Misalnya Moko pernah saya ikuti dan saya alami di kampung itu, misalnya pakai alat beli, misalnya Pak Blegur punya anak misalnya kawin dengan anak perempuan, Pak Blegur kasih Moko, terus Moko ini saya jual, diuangkan tanpa melalui keluarga, alat perempuan dalam rumah itu sampai, maka kan nanti korbannya saya yang kena korban. Kira-kira tapi kalau selama original Moko dijaga, hampir susah Swangi masuk. Mungkin seperti itu. Pak Blegur kira-kira. Justru saya terbalik, Pak. Justru yang jaga itu Swangi itu. Nah iya, Jaga Moko. yang jaga Moko Iya. itu Swangi. Iya. Ya, yang jaga Moko itu ajaran Swangi. Katanya, saya juga tahu bahwa penjaga. Iya. Beginilah, coba nanti satu waktu kita hubungkan sedikit dengan hamba-hamba Swangi yang ada istilah di Atambua itu. Ya, Atambua, cuman kita tidak masuk karena saya lebih dominan setuju bahwa the king. Iya. The king was Swangi Island itu ada di Alor. Tapi begitu kena Moko,
suatu pertarungan antar suku dan semua itu jadi luntur dengan sendirinya. Jadi kastanya Moko menjadi suatu benda yang lebih tinggi dari beberapa ajaran, atau dia suatu simbol besar dalam budaya Alor yang mungkin lah lebih bisa masuk sila ketiga, bahkan juga saya bilang bisa menggeser sila pertama Pancasila. Bisa. Bisa. Ya. Ah, Jadi begini, zaman itu Pak, itu kan di sana itu kan dia mengatakan bahwa Moko itu segala-galanya Pak. saya paham, Iya. makanya dia bernilai. Iya, Kalau sekarang orang suruh milih, iya. ya pegang buku Pancasila atau pegang Moko, Dengan pergeseran mungkin ini, tapi kalau ah, yang ya masih permisi lah, permisi. Ini kan games atau Iya, bagian iya. dari cara entertain, Iya. podcast lain-lain lah. Itu talk show juga kan sering mata najwa juga begitu. Iya. Harus mengambil satu dominan variabel yang kuat yang mempengaruhi standarisasi nasional bahkan standarisasi internasional. Apalagi kalau disuruh milih Moko atau Al-Quran yang tua tuh. Kalau dengan perkembangan zaman sekarang ya saya pilih Al-Quran. Ya, Al-Quran. Karena sudah beda. Kalau dulu kan Moko Pak. Tapi dia nggak digunakan untuk mas kawin. Atau mungkin kalau sudah punya istri, saya geser ke Pak Anton. Pak Anton kalau disuruh milih tadi, Saya milih Kita- Moko. beliau pilih Moko. Karena itu berlaku sampai sekarang. Dan semua agama, semua suku, Alor. Bisa, karena mungkin kalau dari saya, karena saya pun saya sudah belis Pak. Jadi memang Nah, kan artinya kan juga harus ini kebutuhan orang muda ini Iya, kan juga iya, harus iya, diakomodir loh. Ya, jadi kalau ada atau gambaran kasarnya beginilah. Sebelum Anda memberi satu closing statement dan saya juga mungkin memberi sesuatu. Anak muda sekarang dalam Anda coba menjadi mereka. Ya, pada suatu saat disuruh memilih pilihannya. Moko, agama, Pancasila. Kira-kira kalau disurvei dengan metodologi penelitian, hasil surveinya akan menguat kemana? Dari komunitas Alor sendiri. kalau saya pilih Pancasila Pak. Hah? Kalau saya pilih Karena Anda Pancasila. dosen Pancasila. Tidak, karena Hah? Pancasila ini kan di hati kita. Hah? Artinya Sudah, tingkah laku segala. saya nggak pakai Pancasila, saya pakai Al-Quran aja. Al-Quran atau Moko. Kalau malah saya karena ini kan dua-dua budaya dengan ini dua-dua saya pilih itu Pak. Hah? Kalau dari saya. Coba Pak Anton. Kalau dari saya, Kalau bukan saya suruh pilih Al-Quran atau Moko, Anda saya suruh pilih Alkitab atau Moko. jalan dua-dua Pak. Ah, Karena misalnya prosesi perkawinan itu diawali dengan prosesi adat. nah kan Setelah adat dulu baru Baru merestui agama ke gereja. Alkitab kan Anda punya. Ya. Tapi kalau nggak punya Moko. It's right lah. Just kidding. Jadi Ya. jangan tersinggung. Tidak, Artinya tidak. kita memberi sesuatu ya. pencerahan yang mungkin juga guru-guru agama, Iya. guru-guru Pancasila atau mata pelajaran di SD, SMP apa saya lupa namanya, kayak PMP zaman kita kecil. Ya, mungkin juga akan kesulitan kalau anak kecil akan bertanya. Ya, karena ini menyangkut need and want sebagai teori dasar manusia, kebutuhan dan kepentingan berjalan seiring. Ya, saya kasih satu atau mungkin dari Pak Blegur dulu, ya closing statement untuk atau biar Pak Anton dulu lah, kan dia lebih muda. Ya, closing statement untuk the next generation mungkin dari bincang-bincang ini masalah seputar Suanggi Moko, atau ada apa yang bisa diambil untuk memberi sesuatu untuk mereka sehingga
mampu menjaga budaya, mampu menjaga agama, mampu menjaga persatuan nasional dan persatuan dunia. Kira-kira tanggapannya harus seperti apa? Baik, kalau dari saya untuk generasi muda yang di bawah saya untuk ke depan, yang pertama kita hargai budaya, karena tanpa budaya kita tidak ada. Setuju. Terus yang kedua, agama juga kita harus anut. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ya, Mungkin dari saya gitu. Pak Gregor? Jadi kalau dari saya, kita yang usia, artinya orang tua harus memperkenalkan budaya ya kepada generasi penerus supaya mereka jangan kehilangan jati diri. Kalau bisa saran juga, kalau dapat pemerintah daerah seperti yang tadi tidak kita cerita, dia dengan pariwisatanya sehingga bilang harus ada lomba terbang dalam macam, tapi dia harus berpikir menyangkut dengan manfaatnya untuk apa, untuk generasi muda. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Gregor, Pak Anton. Papa, Mama, pemirsa, kalau muda memang sepintas sepertinya episode kali ini kurang menarik ataupun kurang banyak joke-nya, kurang banyak guyonnya, karena memang materi yang dibawa cukup berat karena yang menyangkut hal-hal sensitif yang cukup perlu kehati-hatian luar biasa, sehingga kita jadi terlambat melaksanakan episode kelima hari ini, dan ini pun dipaksakan untuk jalan karena jadwal tayang untuk episode yang berikut itu ada. Saya closing statement, saya mengutip dua kutipan. Hidup itu antara lahir dan mati. Di antaranya ada choice, ada pilihan. Hidup yang kita jalani, keberhasilannya ditentukan oleh setiap pilihan kita. Jangan mendidik anakmu untuk terobsesi menjadi kaya. Didiklah mereka menjadi bahagia, sehingga saat mereka tumbuh dewasa, mereka menilai segala sesuatu bukan dari harganya. Akhir kata, di sana gunung, di sini gunung. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.